Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penelitian korelasional. Adapun kelompok kami terdiri dari Adinda Kidung Kirana, Ananda Pramesti, Awal Ciptaning, dan Najah Aisyah. Topik bahasan kali ini 1. Karakteristik dan tujuan penelitian korelasional. 2. Ragam penelitian korelasional. 3. Topik dan masalah kajian penelitian korelasional. Dan 4. Prosedur penelitian korelasional. Karakteristik dan tujuan penelitian. Menurut Guy dalam Soekardi, penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Walaupun demikian, ada peneliti lain seperti diantaranya Nazir dalam Soekardi yang mengelompokkan penelitian korelasi dalam penelitian deskripsi, karena penelitian tersebut juga berusaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Adapun menurut Feinkel dan Wallen, penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Next. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting, karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Next. Karakteristik penelitian korelasi. Penelitian korelasi dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja, tidak sampai pada hubungan kausalitas. Tetapi penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya seperti penelitian eksperimen. Menurut Soekardi, penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting, yaitu 1. Penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. 2. Memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan nyata. 3. Memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Next. Menurut Surya Brata, tujuan penelitian korelasi adalah mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Sedangkan menurut Guy dalam Ensir, tujuan penelitian korelasi yaitu menentukan hubungan antara variabel atau menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Studi hubungan biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang dipercaya berhubungan dengan suatu variabel mayor, seperti hasil belajar variabel yang ternyata tidak mempunyai hubungan yang tinggi dieliminasi dari perhatian selanjutnya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ragam penelitian korelasional. Dalam subbab ini, kita akan mempelajari 3 ragam penelitian korelasional. Next. Ragam pertama yaitu penelitian hubungan atau biasa disebut penelitian relasi. Penelitian relasi ini digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel yang disebut bivariat. Next.
Contoh penelitian hubungan atau relasi terdapat pada salah satu skripsi yang ditulis oleh Hari Yunita dengan judul Korelasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih Min 7 Jagabaya 2 Bandar Lampung. Dari skripsi tersebut terdapat dua variabel. Variabel pertama adalah variabel bebas atau prediktor. Variabel bebas pada penelitian hubungan ini maksudnya variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas dari skripsi tersebut adalah tingkat pendidikan orang tua peserta didik Min 7 Jagabaya 2 Bandar Lampung. Variabel kedua adalah variabel terikat atau variabel kriteria. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau prediktor. Variabel kriteria pada skripsi tersebut adalah hasil belajar peserta didik Min 7 Jagabaya 2 Bandar Lampung pada mata pelajaran fikih. Selanjutnya. Ragam kedua adalah penelitian prediktif. Penelitian korelasional jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau memprediksi variabel lain. Penelitian ini sebagaimana penelitian relasi, melibatkan variabel kriteria dan variabel prediktor. Variabel prediktor yang dimaksud di sini adalah variabel yang memprediksi variabel lainnya, sementara variabel kriteria adalah variabel yang diprediksi oleh variabel prediktor. Lanjut. Berikut contoh penelitian prediktif. Penelitian tersebut berjudul Validitas Prediktif Bakat Skolastik dan Prestasi Belajar sebagai Kriteria Seleksi Masuk Perguruan Tinggi. Variabel prediktor adalah bakat skolastik dan nilai UN yang merepresentasikan prestasi belajar. Dua variabel prediktor tersebut digunakan untuk memprediksi variabel kriteria yang berupa prestasi akademik di perguruan tinggi, yaitu indeks prestasi kumulatif yang difokuskan pada 4 semester pertama dengan rentang 0 sampai 4. Lanjut. Ragam yang terakhir adalah korelasi multivariat. Ragam penelitian korelasional ini mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Lanjut. Pada ragam ini terdapat dua teknik yang bisa digunakan. Ada regresi ganda dan korelasi kanonik. Pertama, regresi ganda. Pada regresi ganda, penelitiannya menggunakan kombinasi dua atau lebih variabel prediktor untuk meningkatkan akurasi prediksi satu variabel kriteria. Kedua, korelasi kanonik. Korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel prediktor dan kriteria. Korelasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria. Next. Berikut contoh penggunaan teknik regresi ganda. Terdapat penelitian dengan judul Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika. Ketiga sumber data tersebut didasarkan pada 3 variabel penelitian, yakni data tentang variabel prediktor pertama, yaitu kemampuan awal siswa, variabel prediktor kedua, yaitu minat belajar siswa, dan variabel kriterianya, yaitu prestasi belajar fisika. Lanjut. Berikut contoh penggunaan teknik korelasi kanonik. Terdapat penelitian dengan judul Analisis Korelasi Kanonik Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMP, Studi Kasus Siswa SMPN 1 Sukasari Purwakarta. Pada penelitian tersebut terdapat variabel prediktor pertama berupa intensitas belajar mandiri di luar jam sekolah dan variabel prediktor kedua berupa intensitas belajar kelompok. Dua variabel prediktor tersebut memprediksi 5 variabel kriteria, yaitu nilai rapot untuk mata pelajaran matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Lanjut. Ketiga, yaitu topik dan masalah kajian penelitian korelasional. Penelitian korelasional sendiri merupakan usaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Penelitian korelasional dilakukan dalam berbagai bidang,
di antaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja, tidak sampai pada hubungan kausalitas. Tetapi penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk dijadikan penelitian selanjutnya, seperti penelitian eksperimen dalam MSIR tahun 2009. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur penelitian korelasional. Next. Prosedur penelitian korelasional sebenarnya melibatkan perhitungan korelasi atau hubungan antara variabel yang kompleks atau variabel kriteria dengan variabel lain yang dianggap memiliki hubungan atau yang disebut dengan variabel prediktor. Langkah-langkah yang ditempuh sama meskipun detail masing-masing langkah untuk keduanya atau untuk jenis-jenis ragam penelitian korelasional terdapat perbedaan. Next. Langkah-langkah penelitian korelasional terdiri atas yang pertama, penentuan masalah, yang kedua, penentuan subjek, yang ketiga, pengumpulan data, dan yang keempat, analisis data. Yang pertama, penentuan masalah. Sebagaimana dalam setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan peneliti adalah untuk menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studinya. Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai dalam pola perilaku fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman. Variabel penelitian juga dapat dipertimbangkan berdasarkan penelitian yang terdahulu. Yang kedua, penentuan subjek. Subjek yang dilibatkan harus meliputi kriteria, yaitu yang pertama dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian, dan dua, relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel. Sebelumnya, untuk mengurangi heterogenitas variabel, peneliti dapat mengklasifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor tertentu, dan kemudian menguji hubungan antar variabel penelitian untuk masing-masing kelompok. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti angket, tes, pedoman interview, pedoman observasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Data yang dihasilkan berbentuk angka-angka, dan pengukuran dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Langkah terakhir yaitu analisis data. Analisis dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan pengukuran variabel lain. Penelitian ini dapat menggunakan teknik korelasi bivariat maupun analisis korelasi biasa. Hasil analisis berbentuk nilai koefisien korelasi. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis rancangan penelitian korelasi. Yang pertama disebut dengan korelasi bivariat, yang kedua disebut dengan regresi dan prediksi, dan yang ketiga regresi jamak atau multiple regression. Korelasi bivariat bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Tingkat hubungan biasanya diungkapkan dalam angka antara -1 dan +1 yang dinamakan koefisien korelasi. Dan juga bisa jadi korelasi 0 atau korelasi 0 yang menandakan tidak adanya hubungan. Arah hubungan ditandai oleh simbol minus dan simbol plus, yang artinya jika suatu korelasi negatif atau minus, berarti bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, maka makin rendah skor pada variabel yang lain atau variabel satunya.
Sedangkan korelasi positif menandakan bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, maka semakin tinggi pula skor pada variabel lainnya. Yang kedua, regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui salah satu skor pada satu variabel, maka skor pada variabel kedua yang tidak diketahui dapat diprediksikan. Sedangkan regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Hasil dari regresi dan prediksi akan diungkapkan dalam angka mulai dari -1 sampai +1. Yang ketiga, regresi jamak atau multiple regression yang merupakan perluasan regresi dan prediksi berupa kombinasi atau penambahan beberapa variabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.